sampai utangnya $20.000 itu jadi $30.000 ya katamu kemarin. Iya, Iya, hampir 30.000. 30.000. Nah, terus aku bilang sama, jadi kenyataannya utang yang cuma 20.000 itu jadi 30.000 dan harus bayar. Tapi saya bilang udah itu abaikan dulu, yang penting kamu bisa sampai di Hong Kong. Dan sekarang ini orangnya bisa sampai di Hong Kong dengan utang yang masih belum dibayar. Tapi itu bukan kesalahan dia. Jadi saya memang semuanya juga harus tahu, dia cuma korban aja. Halo semua teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya di sini bersama dengan satu anak, satu BMI yang baru datang dari Indonesia, yaitu Mbak Yanti. Nah, ceritanya begini, sebetulnya anak ini sudah kenal sama saya sudah lama. Dulu hampir 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Tapi waktu itu dia pulang ke Indonesia setelah finish kontrak, pulang ke Indonesia untuk planning punya anak dulu baru ke Hong Kong. Nah, setelah punya anak, umur berapa sekarang anakmu? 3 tahun. 3 tahun dia ke Hong Kong, tapi dia lupa nggak nyari aku. Akhirnya dia datanglah sendiri, nggak tahu lewat agen PT apa, nggak ngomong. Nah, ternyata kurang sukses karena baru kerja berapa lama? 3 bulan? 6 bulan. Kerja 6 bulan, ternyata dia nggak betah karena super ya pokoknya super deh, mungkin majikannya pekerjaannya yang super. Akhirnya dia nggak betah dan dia nge-break dalam jangka 6 bulan tersebut. Tetapi dalam hal ini yang paling membuat agak-agak shock itu ketika dia nge-break, dia cari kos-kosan di area Samsipo Pamongkok. Waktu itu pertama di Olimpik. Di area Olimpik dekat Samsipo. Lah di situ ternyata dia ketemu sama orang yang menyuruh dia pergi ke bank untuk pinjam uang. Nah, ketika dia pinjam uang ke bank itu atas namanya si Mbak Yanti ini, tetapi uangnya itu dibawalah sama si orang tersebut dengan alasan untuk bayar kos. Nah, setelah itu akhirnya Mbak Yanti ini justru malah diiming-imingi untuk ya udah nggak usah proses cari majikan, OS aja, tahu kan maksudnya OS itu overstay aja, nggak usah proses cari majikan gitu. Tetapi kan mungkin dengan dipikir-pikir sampai sebulan kalau nggak salah, baru dianya tuh merasa nggak nyaman, akhirnya dia pilih cari majikan. Ingatlah dia sama aku. Lah ketika dia ingat sama aku, dah kita mulai proses dengan segala seluk-beluk, banyak sekali persoalan di tengahnya, bahkan ancaman dari bank bahwa dia itu utangnya begini-begini nanti visa nggak turun, tapi ternyata nih buktinya anaknya bisa sampai di Hong Kong, bisa turun visa. Nah, sekarang kamu cerita ya. Yanti, sekarang kamu ceritakan yang masalahmu waktu pertama kamu, bagaimana ceritanya kamu sampai ditipu sama orang. Kamu disuruh pinjam uang berapa waktu itu? 20.000. 20.000 Hong Kong dolar. Disuruh pinjam uang 20.000 Hong Kong dolar, diminta sama orang tersebut dengan alasan buat bayar kosan. Nah, ini namanya kalau udah ngeblank ya, padahal kan secara logika bayar kos kan nggak cuma sampai 20.000. Terus itu untuk apa? Uangnya yang 20.000 katanya buat apa selain bayar kos? Katanya buat bayar kos, cuma hasil utang itu harus dia yang pegang gitu loh. Terus juga nggak murni semuanya saya yang nerima, juga sebelumnya pun juga udah dipotong buat mereka pun juga sebagai saksi kayak gitu loh. Jadi kan mereka juga dapat uang komisi dari saksinya juga, terus dapat uang pinjaman itu juga. Jadi mereka pegang dengan alasan buat bayar kos, manjer kos gitulah. Oh, intinya dia suruh Mbak Yanti pinjam uang di bank itu untuk bayar kos, nomor 1, nomor 2, sisanya itu dipegang. Katanya Mbak Yanti nggak boleh pegang uang sebanyak itu, mungkin nanti takut apa-apa, itu cuma alasan deh. Oke, setelah itu kamu kan dipengaruhi nih, kamu disuruh kosongan aja, nggak usah cari majikan. Dia hampir kena pengaruh. Tetapi ketika udah dapat 1 bulan, udah OS-nya udah 1 bulan ini anak kemarin itu. Tapi ternyata dia ingat sama aku. Bagaimana ceritanya kamu bisa ingat sama aku? Padahal kamu dari Indonesia, kamu udah lupain aku. Ya sebelumnya juga dia itu mengiming-imingi saya gitu loh. Bukan cuma saya, mungkin udah banyak korbannya. Mengiming-imingi akan dikasih kerjaan dengan gaji yang besar kayak gitu. Dan kenyataannya tuh nggak seperti itu gitu loh. Kita juga selama saya hidup di luar itu saya usaha cari sendiri kayak gitu loh. Cari kerjaan sendiri, jadi nggak sesuai dengan iming-iming dia gitu loh. Terus akhirnya saya lelah hidup di luar. Lelah baru ingat sama aku. Udah lelah baru ingat sama Mem Nancy. Saat udah punya masalah baru ingat Mem Nancy dan datang ke Mem Nancy buat minta pertolongan, minta solusi kayak gitu loh.
Nah, dengan diombang-ambing kasus akhirnya bisa diproses, dan dengan enggak begitu aja, kamu juga diteror waktu di Indonesia tunggu visa Iya, itu ya, diteror iya, sama sering bank, diteror sampai bahkan disamperin. bayar utang yang 20.000 dolar itu jadi 30.000 ya katamu kemarin. Iya, Iya, hampir jadi 30.000. 30.000. Nah, terus aku bilang sama, jadi kenyataannya utang yang cuma 20.000 itu jadi 30.000 dan harus bayar. Tapi saya bilang udah itu abaikan dulu, yang penting kamu bisa sampai di Hong Kong. Dan sekarang ini orang yang bisa sampai di Hong Kong dengan utang yang masih belum dibayar. Tapi itu bukan kesalahan dia. Jadi saya memang semuanya juga harus tahu, dia cuma korban aja. Dan yang ya intinya yang orang yang biasa nipu itu pastilah hidupnya nggak bakalan sukses. Kamu harus sabar, dan kamu nanti pasti sukses karena kamu dapat majikan yang baik dengan gaji yang 5.500 per bulan ya. Terus nanti kalau lembur ditambahin. Jadi sekarang untuk yang sekarang ke depan, kamu hati-hati kalau mau cari teman sama anak-anak siapapun itu, biarpun pokoknya apapun diiming-iming orang ngomong manis, nggak usah percaya. Karena yang penting di sini tuh kerja itu harus resmi. Gitu aja. Jadi pesannya di sini buat semuanya, hati-hati kalau berteman. Ayo kamu pesan buat mbak-mbak semua. Ya buat mbak-mbak yang apalagi yang non ya, jangan mudah tergiur sama apa rayuan-rayuan orang di luar lantai itu, teman atau siapapun nih. Menyesal, takut nantinya itu menyesal kayak saya nih, menyesal apalah dia. Tapi Menyesal, untung tapi ketemu sama untung Nancy, untung jadi masih bisa kesini kembali lagi. ya itu enggak juga kan, nggak jauh dari pertolongan dan dukungan dari Mem Nancy yang udah mengurus dan nolongin, nggak setengah lah, full banget pokoknya. Makasih banget buat Mem Nancy, udah bantu saya sampai saya itu bisa berangkat lagi ke Hong Kong. ya udah gitu aja ya. Sehat selalu buat semuanya.